Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, tidak ada sesuatu yang menemani kita, menunjukkan jalan, maka disitulah Allah hadir. Allah yang akan memenuhi kehausan di padang gurun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yohanes hidup di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang kosong. Dan Yesus mengatakan, untuk apakah pergi ke padang gurun? Di sana hanya ada buluh yang bergoyang. Tempat itu kosong, panas, kalau siang dingin, kalau malam karena angin bertiup kencang. Tidak ada sesuatu yang bisa dipegang, kosong. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di padang gurun. Mungkin kita juga tidak tahu arah utara, selatan, timur, dan barat. Kita tidak ada sesuatu yang melindungi kita. Sebuah kekosongan. Tidak bisa pegang HP. Tidak bisa pegang apapun. Kita tidak bisa mempunyai sesuatu yang bisa sebagai pedoman. Mungkin kompas, tapi tidak ada Google Map. Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik. Bahkan tidak ada air. Itulah puncak kekosongan manusia, ialah gambarannya seperti padang gurun. Itulah puncak dari kesepian, kekosongan. Bacaan pertama menggambarkan kekosongan yang menjanjikan penghiburan. Janda, tidak punya pekerjaan, tidak punya anak, mandul, tidak punya suami. Yang ada adalah ketidakberdayaan, kesepian. Namun justru di dalam situasi yang seperti itu, orang mempunyai kerinduan akan Allah. Maka Yesaya menggambarkan berbahagialah mereka, karena mereka akan berbahagia, lebih bahagia daripada yang bersuami, karena suami mereka adalah Allah pencipta. Kekasih mereka adalah Allah. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, tidak ada sesuatu yang menemani kita, menunjukkan jalan, maka disitulah Allah hadir. Allah yang akan memenuhi kehausan di padang gurun. Dan disitulah Yohanes Pembaptis, orang yang dekat dengan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, karena dia sungguh mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu mengajak orang lain bertobat, karena sesungguhnya dunia ini penuh dengan kekosongan. Dunia ini adalah kosong. Semuanya berubah, semuanya sementara. Kita bisa bayangkan penderitaan orang-orang di lereng Semeru
yang tadinya punya rumah, punya mobil, punya keluarga, punya pekerjaan. Tiba-tiba datanglah lahar, hujan abu, dan dalam waktu singkat habis semua. Sehingga tanah yang subur menjadi padang gurun, padang pasir. Cuma kosong, pergi, mengungsi, tidak berdaya. Lantas, apa arti kesombongan manusia? Apa yang disombongkan oleh manusia? Kepandaiannya. Untuk apa kepandaiannya di padang gurun? Kekayaannya. Untuk apa? Semuanya tidak berarti. Itulah pertobatan. Mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang Farisi dikatakan dalam Injil bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Mereka tidak mau bertobat. Inilah gambaran kesombongan manusia. Kita bisa melihat begitu banyak orang-orang yang mirip orang-orang Farisi, orang yang mirip ahli-ahli Taurat, orang yang sombong, orang yang mengandalkan bahwa dirinya benar dan orang lain salah. Dalam khotbah-khotbahnya, dalam propaganda-propagandanya. Ketika orang sombong dan merasa paling benar, sesungguhnya itulah malapetaka. Sehingga inilah yang perlu kita sadari. Bahwa manusia tidak akan sempurna. Manusia tidak akan berbahagia kalau dia tidak merindukan Tuhan. Dia harus mengubah segala kekosongan kesepiannya menjadi suatu kerinduan akan Tuhan. Dan Tuhan datang untuk mereka yang merindukannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang di Jakarta ini kesepian? Apakah Anda pernah kesepian? Mengapa Anda kesepian? Banyak sekali. Banyak sekali orang yang sesungguhnya kesepian. Kosong. Hidupnya hampa, tidak berarti. Dia kesepian, tidak ada yang mengasihi, tidak ada orang yang menegur. Hidup kita capek, berlomba. Dari keluar rumah sudah berlomba. Di perempatan jalan berlomba, tidak ada yang mau mengalah sampai macet. Kita bersaing, salib menyalip. Kalau ketemu orang seolah-olah mereka kan bertanya, kamu bisa apa? Kamu berguna apa untuk saya? Kamu menguntungkan apa untuk saya? Ini situasi kota besar. Orang terasing satu sama lain karena bersaing satu sama lain. Bahkan kalau perlu, saling mengalahkan dan saling menyingkirkan. Tidak ada kasih.
Namun disinilah seharusnya orang-orang yang kesepian menyadari bahwa dia membutuhkan Allah, bahwa dia membutuhkan kasih Tuhan. Tidak ada kesombongan. Mungkin ada pekerja capek sehari-hari bersaing satu sama lain, dan Anda menang, mendapatkan banyak harta, mendapatkan banyak pengaruh. Tiba-tiba Anda sakit, tidak berdaya, masuk ICU dan mati. Lantas apa? Apa kekuatanmu? Apa yang bisa kau sombongkan? Maka Tuhan Yesus mengajak kita semua, mari mengikuti jalan yang telah dirintis oleh Yohanes Pembaptis, ialah jalan pertobatan. Di padang gurun sulit untuk menentukan jalan. Tidak ada petunjuk arah. Jalan satu-satunya di padang gurun adalah pertobatan. Ya. Seringkali di padang gurun orang tergoda oleh adanya fata morgana. Di sana seolah-olah ada sumber air. Kerinduan orang untuk minum karena kehausan. Menjadi suatu khayalan, di sana ada air. Dan dia pergi ke sana, ternyata itu hanya bayang-bayang. Dalam kesepian begitu banyak orang yang pergi ke fata morgana. Lari dari kenyataan. Mereka pergi ke tempat ramai, mencari penghiburan, mabuk, narkoba, seks, hampa, tipuan, khayalan. Maka marilah Bapak Ibu kita bersama menyadari bahwa pertobatan adalah jalan yang ditunjukkan Yohanes. Untuk bertemu kekasih kita ialah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita akui segala kerapuhan-kerapuhan kita dan kita sudahi kesombongan kita. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.